Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku? Kiranya saudara-saudaraku sehat, bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan di hari ini. Sebelumnya, mari saudaraku kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa saudara, menyapa kita semua dari kitab Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian saudara-saudaraku. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana tahun kalender gerejawi, kita sudah melaksanakan perayaan Minggu Advent yang pertama. Dan hari ini kita akan memasuki perayaan Minggu Advent yang kedua. Sebagaimana ajakan dari Minggu-Minggu Advent, supaya setiap orang berjaga-jaga, supaya setiap orang sadar atau insaf, dan supaya setiap orang secara dinamis memaknai kehidupan yang lebih baik, hidup di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan ketentuan, perintah atau firman Tuhan itu, saudaraku. Inilah makna Advent dalam menyongsong kedatangan Kristus yang kedua parusia, sekaligus dalam menyongsong perayaan Natalitas Kristus. Tentu supaya Minggu Advent ini memiliki arti dan makna yang sungguh di dalam pembangunan kehidupan masyarakat sosial, ajakan kepada kita, dan itu menjadi panggilan sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, supaya kita memiliki satu komitmen yang baru, memiliki satu tekad yang baru untuk mengampuni sesama kita. Arti mengampuni saudara-saudaraku yaitu membebaskan dan melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Membebaskan dan melupakan segala kelemahan-kelemahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita semua. Dan pada saat yang sama, bila kita melakukan kesalahan-kesalahan, bila kita membuat hati dari sesama kita mengalami sebuah kepedihan, mari kita juga diajak untuk mengampuni dan memberikan pengampunan kepada mereka semua. Tentu dasar dari pengampunan ini, saudara-saudaraku, adalah karya Tuhan yang mengampuni kehidupan kita semua. Allah telah mengampuni dosa-dosa saya, dosa-dosa saudara, kelemahan-kelemahan, pemberontakan saya, pemberontakan kita terhadap perintah Tuhan. Tuhan mengampuni itu. Maka atas dasar itulah kita harus mau mengampuni dan melupakan, melepaskan kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak mudah, saudara-saudaraku, mempraktikkan hidup pengampunan ini, karena kita harus berkorban, mengorbankan ego kita, mengorbankan gengsi kita, mengorbankan keakuan kita, sehingga dengan cara seperti itu pengampunan itu akan ada di dalam diri kita. Barangkali saudaraku pernah mendengarkan forgive but not forget. Artinya ampuni tapi jangan lupakan. Mengampuni adalah karya anugerah Allah, dan itu adalah ilahi dari setiap orang yang melakukan peran pengampunan. Bila dikatakan mengingat dalam pengertian supaya kesalahan-kesalahan jangan kita praktikkan lagi kepada orang lain. Ingatlah apa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, supaya kita jangan lagi melakukan kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Bila selama ini ada yang menjadikan sakit hati yang sudah lama terhadap sesama kita, ampunilah. Bila ada kesalahan dari sesamamu,
dari keluargamu, anak-anakmu terhadap dirimu. Mari ampunilah mereka. Bila ada kekurangan-kekurangan yang kamu alami diperlakukan oleh orang lain kepadamu, hari ini saudara-saudaraku, ampunilah mereka. Lupakanlah semuanya itu, lepaskanlah semuanya itu. Karena dengan melepaskan, kita akan mengalami kehidupan, kemerdekaan yang sungguh-sungguh dan kebebasan yang sungguh-sungguh. Bila kita menyimpan rasa sakit hati dan tidak mau membuka pintu pengampunan, maka diri kita akan mengalami kesakitan dan diri kita tidak akan pernah sembuh dari hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan tindakan yang bersih. Bila saudara mengampuni saudara-saudaramu, itu berarti kita menyembuhkan diri kita, saudaraku. Saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, tentu di dalam minggu-minggu Advent ini menyongsong Natal, di beberapa gereja telah mendirikan pohon-pohon Natal dengan aksesoris-aksesoris yang luar biasa. Itu tidak salah, saudaraku. Tetapi janganlah direduksi semuanya sesuai dengan level selera atau keinginan-keinginan demi memuaskan hasrat kita. Mari saudaraku, kita lakukan perayaan-perayaan Natal dalam bentuk membangun kehidupan yang lebih baik, berdiakoni, membantu sesama kita, mengasihi sesama kita. Di luar sana ada jemaat kita yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan kepedulian. Maka di sanalah perayaan Natal itu kita rayakan, saudara-saudaraku. Janganlah kiranya Natal ini kita rayakan dalam pengertian natalitas secara sekular, kemeriahan-kemeriahan, dan dengan pesta pora. Tetapi mari kita lakukan dengan kesederhanaan, dalam pengertian membangun tatanan kehidupan yang lebih baik, membantu, peduli, solidaritas terhadap orang-orang miskin, orang anak yatim piatu, orang-orang yang terpinggirkan. Kesanalah kasih Kristus itu kita perankan melalui perayaan-perayaan Natal ini. Hindarkanlah perayaan Natal yang bersifat materialistis, yang bersifat konsumtif, yang bersifat hedonisme, dan itu semua adalah perayaan yang diinginkan oleh dunia ini. Tetapi sebagai umat Kristiani, panggilan iman kita, Natal ini menunjukkan cinta kasih terhadap sesama, membangun kehidupan yang lebih baik, tatanan kehidupan kita yang lebih baik, hidup dekat dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan bersuka cita dalam hidup merayakan natalitas Kristus ini, saudara-saudaraku. Mari, apapun yang kamu alami di dalam kehidupan, bagaimanapun yang kita rasakan di dalam kehidupan, mari dengan minggu Advent ini hati kita terbuka untuk memberikan pengampunan terhadap sesama kita. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menyapa kami. Sungguh firman-Mu indah, supaya kami membuka pengampunan terhadap sesama kami. Dan bila mana kami mengampuni, itu berarti kami menyembuhkan diri kami sendiri dan menerima pengampunan yang dari Tuhan, yaitu anugerah yang boleh kami alami. Terima kasih, kuatkan kami, mampukan kami untuk mengampuni sesama kami. Biarlah kami dalam kehidupan sosial membangun interaksi dan komunikasi yang semakin lebih baik, mencintai perdamaian, kasih, dan harmoni yang membuat hidup kami bersuka cita. Sertailah seluruh jemaat-Mu, pimpinlah kami dalam perayaan-perayaan Advent ini. Terima kasih dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat Minggu Advent. Tuhan memberkatimu, saudaraku.